Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gilang Fajar Ramadan selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 4 yang akan membahas tentang layout design. Kelompok 4 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Tommy Aprianto, yang kedua ada Gilang Fajar Ramadan, yang ketiga ada Organes Magablo. Sebelum masuk ke video, saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang layout. Layout produksi disebut juga tata letak atau tata ruang di dalam tempat produksi. Layout adalah cara penempatan fasilitas-fasilitas produksi guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan layout. Tujuan layout adalah meminimumkan biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja, sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Efisiensi ini dapat dicapai dengan menekankan biaya produksi dan transportasi di dalam pabrik. Selanjutnya ada jenis layout. Yang pertama ada tata letak proses. Tata letak fungsional adalah penyusunan tata letak di mana alat yang sejenis atau mempunyai fungsi sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Misalnya mesin-mesin yang dikumpulkan pada daerah yang sama. Kemudian pula mesin-mesin peralatan diletakkan pada bagian yang sama. Mesin-mesin itu tidak dikhususkan untuk produk tertentu, melainkan dapat digunakan untuk berbagai jenis produk. Yang kedua ada tata letak posisi tepat. Tata letak posisi tepat yaitu tata letak di mana proyek atau kegiatan berada dalam satu tempat, sementara pekerja dan peralatan pada tempat tersebut. Contohnya, tata letak posisi tepat tersebut seperti pembangunan rumah, jembatan, dan jalan tol. Yang ketiga ada tata letak fasilitas berdasarkan fungsi dan macam proses. Tata letak berdasarkan macam proses sering dikenal dengan proses atau tata letak berdasarkan fungsi. Adalah metode pengaturan dan penempatan dari segala mesin serta peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis sama ke dalam satu departemen. Yang terakhir ada tata letak fasilitas berdasarkan fungsi material tepat. Perencanaan tata letak fasilitas adalah suatu kegiatan merencanakan fasilitas fisik yang terdiri dari peralatan, mesin, area, bangunan, dan fasilitas lainnya. Fungsi perancangan tata letak fasilitas yang memaksimalkan penataan aliran material, aliran informasi, dan proses kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Tujuan utama dari perencanaan tata letak fasilitas adalah meminimasi biaya perpindahan bahan dengan waktu yang singkat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tommy Aprianto. Pada Tommy Aprianto dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Gilang. Selanjutnya itu materi tentang video pembahasan kasus. Pada kelompok kami itu mengambil kasus konsep modern Indonesia versi Dana. Baiklah, selamat menyaksikan video berikut. Dasar kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor Dana. Seperti apa sih isi dari kantor yang satu ini? Yuk ikuti liputan saya berikut ini. Hai Dali Sosial, selamat datang ya di Dana. Terima kasih atas visitnya hari ini. Jadi ini kantor Dana ya Pak ya? Yes, this is kantor Dana. Kita hari ini coba untuk nelusurin jalan-jalan. Tapi sebelum kita jalan-jalan Pak, kenapa milih di kawasan ini sih Pak? Oke. Gatot Subroto dengan gedung yang baru ini. Sebenarnya gini, jadi kesannya waktu kita memilih tempat ini bukan cuma kita mencari tempat yang lokasinya lumayan strategis ya, karena kan kita banyak sekali berhubungan dengan financial institutions gitu ya. Dan financial institution itu kan banyak sekali ada di daerah CBD, terus di sebelah gedung kita ini ada OJK, terus ya tempat ini ya kita lihat mulai ideal lah. Cuma sebenarnya yang paling lebih penting lagi kenapa kita di gedung sebelah sini adalah karena kantor kita sebelumnya itu cuma 5 menit dari sini. Oh, ini aku lihat suasananya ada bata-bata, kemudian konsepnya dengan lantai wooden floor, konsep desainnya nih
Kalau Dana gimana? Konsep untuk dananya, lingkungannya dana kantornya Dana sendiri itu adalah kita memilih lebih ke startup, lebih ke teknologi, lebih ke gimana untuk yang the new companies gitulah. Jadi kenapa makanya kita untuk pas pembuatannya ini menyebutkan konsep modern Indonesia. Modern Indonesia. Kenapa ini ada bata-bata di sini ya? Nah, bata-bata di sini ini sebenarnya adalah bata-bata Bali. Oh, bukan sembarang bata ya? Bukan, jadi bata ini adalah benar-benar bata yang dipakai sangat banyak sekali di Bali. Oke. Dan Bali itu kan adalah part of Indonesia, makanya jadi saya menunjukkan bahwa yang benar-benar ini adalah semua lingkungan di sini tuh sebagian besar adalah dari Indonesia. Sedetil itu ya Pak Vince ya? Betul. Dan kalau ada konsep nih, kenapa kita ngelihat bahwa ini ada kayak bata-bata tersebar membuka gini, ini adalah konsep untuk digitalisasi kan ya. Jadi kayak pixel gitu. Oke. And then become the next generation of tech company. Oke. Kita ke dalam ya Pak ya? Ya. Nah, jadi sekarang kita akan menelusurin dari kantornya Dana sendiri. Ini working space ya Pak ya? Ini dari working space-nya. Kita mulai dari yang kita panggil sebenarnya ini daerah sawah. Ini sawah. Ya, kita namanya temanya kita sawah. seperti apa ya? Nah, jadi kalau kita ngelihat makanya ini ada Suasananya. suasana yang lush, yang vegetation-nya Green, banyak, ya, Pak, green gitu karena ini kita panggil sebagai sawah. Tapi Jadi kalau timnya sendiri ada tim marketing, tim itu nggak sih Pak? Apa semuanya random Pak? ada. Jadi sebenarnya sebutkan apa yang kita namakan hot desk. Hot desk. Hot desk. Oke. Hot desk itu adalah kita semua meja ini tidak ada permanen, tapi semua orang datang bekerja di sini bisa memilih sesuai dengan project yang sedang mereka lakukan. Oh, I see, based on project. Dan kalau dilihat dari semua meja-meja kita itu semua ada rolling desk. Iya. Dalam arti kita bisa ada roda, kita bisa mendekatkan dengan yang lainnya. Kalau biasanya kan orang lurus di kantor Betul. ini enggak ya Pak ya? Betul. Oke. Jadi kita pingin sekali membuat yang konsepnya lebih collaboration dan huddle together. Ini di sebelah kiri aku lihat ada bar buat dining atau apa nih? Well, jadi ini sebenarnya kan kafetaria gitu ya. Kalau kafetaria ini adalah untuk supaya dari tim-timnya Dana bisa makan siang, bisa mengopi, bisa makan malam. Kan tujuannya kan kita sebagai komunal, jadi mereka juga bisa berinteraksi. Makanya kita taruh di tengah-tengah. Iya, dan aku yang perhatikan syarat dengan nuansa Indonesia Pak ya, sampai Betul. ada kain-kain ini Pak, Betul. tenun. Terus di ruangan ini ruang pingpong aja sampai seperti ini nih Pak. Emang sengaja Iya, boleh seperti itu ya, dilihat Pak ya? gitu. Sebenarnya di samping ini benar-benar startup yang modern, yang high tech. Tapi kita juga jangan melupakan bahwa kita ada masih di negara Indonesia, jadi motif-motifnya, looks-nya masih ada gitu. Ini ruangan ini fungsinya buat apa Pak? Selain buat teman-teman Mereka kadang-kadang untuk ada waktu luang, ada waktu untuk refresh gitu, mereka bisa berpingpong kan lebih banyak energi ya, lebih banyak bisa kompetitif dan energi. Tapi ini juga sering sekali dipakai untuk meeting-meeting juga. Jadi pingpong table-nya ini bisa dirubah jadi ruang meeting juga gitu. Oke. Jadi ada multiguna lah, multifunctional. Kita kesana ya Pak ya? Ya, boleh. Wow, di mana sekarang Pak Vince? Keren banget sih Pak ruangannya Pak. Iya, the islands atau pulau-pulau island. gitu. Oke. Karena kalau kita lihat di sini lantainya biru, suasananya lebih melebar gitu, warna pasir kuning gitu. Karena kita sebutnya ini adalah kepulauan, seperti di Indonesia itu negara kepulauan kan. Iya. Jadi banyak sekali island-island di Indonesia. Kita ngelihat banyak lingkaran-lingkaran di sini representatif untuk dari negara kepulauannya Indonesia, archipelagos gitu ya. Dan di sini ruangan ini adalah 24/7 full air condition and full electricity. 24 jam? Yes. Biasanya kan kalau di gedung yang seperti ini kan dibatasi Pak. Nah, Kalau ini ya, ini 24/7 karena kita melihat bahwa ada kebutuhan di sini, banyak sekali kerja, bisa sampai malam, bisa sampai pagi. Jadi Oke, ini tim apa biasanya yang bekerja di sini Pak? Apakah mix juga? sebenarnya hot mix, desk-nya? sebenarnya mix. Kebanyakan kan dari tim kita sendiri, lebih dari 60% sampai 70% adalah tim engineers ya. Ya, untuk seluruh Dana. Nah, jadi kan ya untuk memakai ruang ini emang banyak sekali engineers. Pak, ini selain for fun, ini biasa buat apa nih Pak? Pakai buat meeting-meeting gitu ya. Jadi meeting yang lebih kreatif, meeting yang lebih untuk discussion, makanya ini di mejanya bisa ditulis. Jadi kan kalau lebih ayunan kan mungkin Jadi idea lebih flowing. kreatif gitu ya ini. Iya. Bahwa di Dana ini kan kita melihat bahwa untuk collaboration bahkan banyak sekali dibutuhkan semacam board gitu ya untuk semua lah, untuk the flow, the design, the diagram. Jadi kita banyak sekali tempat-tempat ini, contohnya seperti ini, seluruh ruangan Jadi ini bisa dipindah-pindah ya Pak? bisa dipindah-pindah. Ada di Iya, sebelah betul. sana. Teamworknya di mana ruang ini bisa dipakai. Oke. Iya. Ini masih di ruangan yang sawah yang Pak? Ini kita ada namanya kita sebagai tempat mini town hall gitu ya. Jadi Oke. kalau setiap kita menggunakan ruangan ini supaya semua pegawai-pegawai, semua tim dan presiden Yang saya ingat waktu ngundang wartawan, ini kosong nih Pak. Tapi tiba-tiba namanya the glass wall. Glass wall-nya ini bisa dibuka completely, jadi supaya bisa menjadikan berubah. Nah, tapi kalau boleh saya Boleh. pesan nih,
Jadi kalau di sini juga di sawah kita ngeliat nih ya untuk ditaruh karena kita ingin sekali tempat menjaga kebersihan juga. Jadi kalau mereka duduk di atas ini Jangan pakai sepatu. jangan pakai sepatu. Oke. Kantor ini sudah mewakili apa yang ideal, kantor ideal menurut Pak Vince atau masih ada kekurangan yang ingin ditambah? Saya rasa sih ini benar-benar sudah represent itu apa yang karena saya sangat ingin sekali menunjukkan gimana modern Indonesia. Saya ingin sekali luar seperti apa, tapi kita dan saya sendiri juga lumayan bangga karena ada beberapa yang sudah pernah datang dari sini, yang dari luar, dari multinational company yang sudah besar-besar, yang desainnya sudah menang award di soal desainnya ini sangat Indonesia dan juga thank you. Gimana Pak? Oke, thank you. Terima kasih. Itu dia tadi jalan-jalan Yan Yusra pamit, sampai jumpa. Baiklah, itu adalah video kasus dari kelompok kami. Selanjutnya itu pembahasan video. Yang pertama, alasan perusahaan Dana memilih kawasan tersebut. Seperti yang dijelaskan di video tadi, ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh CEO Dana untuk memilih untuk tempat tersebut dijadikan sebagai tempat perusahaan. Yaitu karena kawasan tersebut dekat dengan perusahaan-perusahaan finansial lainnya seperti perusahaan-perusahaan finansial lainnya yang bisa membuat kegiatan perusahaan lebih cepat untuk melakukan kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu layout yang digunakan. Layout yang digunakan layout yang digunakan perusahaan Dana. Kelompok kami melihat kalau perusahaan Dana ini menggunakan sistem jenis layout yaitu tata letak fasilitas berdasarkan fungsi dan macam proses. Pengertian dari tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses ini sendiri adalah metode pengaturan dan penempatan dari segala mesin serta peralatan produk yang memiliki tipe atau jenis sama ke dalam satu departemen. Seperti yang dilihat dari penjelasan video tadi, bahwa semua kegiatan dari perusahaan Dana diletakkan di satu departemen, yaitu perusahaan yang ada di pembahasan video tadi. Hal inilah yang membuat kelompok kami beranggapan bahwa jenis layout yang digunakan yaitu tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses. Selanjutnya itu tema yang ingin ditunjukkan oleh perusahaan. Tema yang ingin ditunjukkan oleh perusahaan yaitu modern Indonesia. Maksudnya modern Indonesia ini ialah perusahaan Dana ingin melihatkan bahwa perusahaannya memiliki fasilitas-fasilitas yang modern dan tidak kalah saing, tetapi masih memiliki ciri khas Indonesia di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari fasilitas furnitur-furnitur yang ada di sana yang masih mewakili dari Indonesia itu sendiri. Selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan tata letak kantor perusahaan Dana. Dari awal masuk kita nantinya akan disambut dengan ruang resepsionis. Di ruangan resepsionis ini perusahaan Dana tetap mengusung tema modern Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari desain yang ditampilkan oleh perusahaan Dana yang modern dan tidak ketinggalan zaman, tetapi masih mengandung unsur Indonesia di dalamnya. Yaitu penggunaan bata yang berasal dari Bali yang merupakan ciri khas dari Indonesia. Selanjutnya yaitu kafetarianya. Kafetaria di perusahaan Dana ini mengusung tema sawah dan sengaja dibuat memanjang supaya di kafetaria ini para karyawan bisa makan, bisa bermain untuk melepaskan penatnya setelah bekerja lama, tetapi masih mengandung unsur Indonesianya, yaitu sawah itu sendiri, sawah tersebut. Selanjutnya ruang meeting Dana.
Nah, di sini kantor Dana mengusung tema kepulauan. Ini bisa dilihat dari tempat-tempat meeting yang dipisahkan oleh karpet-karpet yang seolah membentuk suatu kepulauan. Dan juga dibuat dengan desain yang menarik sehingga membuat para karyawannya mudah untuk menuangkan ide di dalam meeting tersebut. Itu dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Tommy yang telah menyampaikan layout mengenai kantor Dana. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, menambahkan atau menyanggah tentang presentasi kami persilakan.